daging itu nempel. Oke, daging masih ada merah-merahnya, ada yang kayak udah kayak gosong. Jangan sampai dipoto sama naikin ke grup, bahaya bang, bahaya buat grup juga, bahaya buat abang. Itu daging manusia. Nah, emang ngapain tuh? Udah dibilangin ngeceknya nanti sama saya gitu. Saya temenin, saya nggak bisa gerak, mau teriak juga nggak bisa, bang. Anak kecil bang, nembus dinding kereta, bangku, dinding, kepala. Aduh, tapi nggak jelas kepalanya. Yang jelas cuma ada merah-merah ngalir seleher, nggak ada badannya. Kepala gini nih, dia lagi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Narasi Misteri, dan udah lama banget nih kita nggak ketemu. Dan kali ini gua udah datengin seorang narasumber yang punya pengalaman di pekerjaannya, pekerjaan yang banyak orang sebenarnya nggak tahu, tentang pencucian kereta. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo, Bang Elang. Siap bang. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik bang. Nah, Bang Elang, ini lo kerja di tempat cuci kereta ya? Itu berarti di depo apa Di Dipo. Dipo itu tempat peristirahatan kereta terakhir untuk kita bersihkan. Itu tim kita yang bersihin jadinya. Disebutnya okay. Dipo. Dan ini biasanya adanya di stasiun-stasiun yang seperti apa bang? Itu ada beberapa wilayah, ada Dipo Bekasi, Dipo Bukit Duri, Dipo Jakarta Kota, ada di Kulon, ada Rangkas Bitung, Serpong, Parung Panjang. Di Depok juga ada, sama di Bogor. Oke, itu semua yang ada di Jabodetabek itu yang lo sebutin tadi ya? Betul. Oke. Lo kerja itu tahun berapa? 2015. Sampai? 2024, habis Lebaran kayaknya. Oke, berarti sekarang udah nggak di sana ya? Udah mantan jatuhnya. Oke. Ini di 2015 lo kerja di sana, itu kebagian banyak tempat atau di satu tempat aja yang lo? Kebetulan di rolling. Tapi gue pertama kali gue di Dipo Bekasi. Letaknya itu yang di bawah jembatan Sumarekon Bekasi. Itu tepat banget di bawah itu. Oh, berarti itu kalau Dipo dari Bekasinya. flyover Sumarekon Bekasi itu Dipo itu di bawah kelihatan. Jadi orang kalau dari atas jembatan itu ngelihat, lah itu kereta pada istirahat, ada 4 rangkaian kereta. Ini Dipo ini biasanya ada berapa banyak bang di setiap Dipo? Beda-beda. Ada berapa jalur? Oke, gitu? Dipo Bekasi itu ada 4 jalur. Jadi 4 kereta itu masuk. Satu rangkaian kereta ada 8 sampai 12 rangkaian. Jadi ada 4. Berarti kalau ada beberapa, misalnya lebih dari 4 kereta yang harus dibersihin, keluar lagi dia? Atau ada masing-masing. Udah punya pemerintahnya masing-masing. Nanti ada di Dipo Bukit Duri itu ada 10 rangkaian kereta. Jakarta Kota itu ada 8. Yang paling banyak Dipo Depok. 39 rangkaian kereta. Itu luas banget. Dan itu semuanya berarti 4 ini yang nantinya akan muter di Jabodetabek gitu. Bekasi kemana gitu. Iya betul. Itu pengawas kita, ada beberapa pengawas yang nantinya pertama ditempatin di satu tempat Dipo. Dia biasanya 6 bulan sekali ada perollingan. Berarti nggak ada kereta yang istirahatnya di stasiun, sebenarnya semua di Dipo ya? Yang terakhir-terakhir ada. Oh, terakhir-terakhir udah ada perkembangan. Jadi namanya kalau kereta yang istirahat di stasiun itu dibersihinnya sebentar karena makin banyak penumpang kan. Perkembangannya. Jadi kereta juga makin bertambah terus nih. Oh, tetap ada yang dibersihin di stasiun. Betul. Dan sekarang pengalaman yang kayak gimana sih bang? Salah satunya deh. Nanti kan akan lo ceritain semua nih. Betul. Mungkin salah satunya apa yang lo alamin di Dipo ini bang? Sebenarnya bukan salah satu bang, salah banyak bang. Banyak banget bang. Kejadian-kejadian mistis yang gue alami selama gue jadi cucian kereta. Kebetulan gue pengawas itu, jadi tugas gue ngawasin, ngecek sama nilai mereka bekerja. Yang kerja itu ya rekan-rekan gue yang bekerja. Dan sampai akhir juga lo kerja di sana, cabut dari sana gara-garanya apa? Ini juga? Salah satunya gara-gara gue ketemu makhluk astral dan gue diliatin. Beberapa kali gue diliatin bang. Dan ada yang jadi korban juga di tempat lo kerja ini? Korban ada, sampai sakit 5 hari. Itu kebetulan pengawas gue juga sama leader sakit 5 hari.
itu dia habis bersihin. Kalau di kereta itu sebutannya menemper bang. Menemper pengguna jalan atau pejalan kaki. Oh, oke. Nah kita tahan dulu deh. Kita tahan dulu ceritanya. Nanti akan lo ceritain semuanya ya. Betul. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang ada di pengalamannya Bang Elang ini, seperti apa sebenarnya pekerjaannya dan gangguan-gangguan horor apa aja, tonton sampai habis, jangan di skip. Oh ya, dan nanti Bang di sepanjang video apa yang lo alamin itu akan ada gambar-gambar tentang sosok apa yang lo lihat, dan itu akan digambarin sama timnya Narasi Misteri. Akan ada di saat tayang nanti. Oke. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin, jangan di skip pengalaman dari Bang Elang kali ini, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Lang, awal mula kejadian-kejadian di depo yang tempat lo kerja kali ini gimana Bang? Banyak bang. Kebetulan gue masuk mulai 2015. Itu di bulan April. Oke. Gue masuk, diterima sebagai pegawai 2015 bulan April. Langsung gue masuk ke divisi kebersihan namanya. Divisi kebersihan, gue di situ ditaruh sebagai petugas cucian kereta api. Dinasannya itu tiap malam bang, jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Gue mulai pertama awal dinas ditaruh di Dipo Bekasi. Kalau ada yang tahu Bekasi itu diponya di bawah kolong jembatan flyover Sumarekon. Dipo kolong. Itu serem banget. Dari kita ngelihat aja udah serem banget. Penerangan belum ada. Zaman 2015. Mungkin sekarang udah ada nih. Terakhir saya dinas di situ udah lumayan penerangannya. Terus diganti juga Dipo Bekasi, dipindahin ke stasiun. Jadi melakukan cucian kereta di stasiunnya. Kebetulan 2024 kemarin saya baru keluar. Oh, jadi mantan. Kerja di situ ya? Iya, udah nggak kerja. Untuk Dipo Bekasi, serem banget bang. Kejadian-kejadian mistisnya banyak banget. Dari yang saya alami sendiri pribadi, teman saya, rekan pengawas saya, itu punya ceritanya masing-masing. Gimana ya? Coba awal lo ngalamin yang di Bekasi? Di Dipo Bekasi. Itu Dipo Bekasi kebetulan pertama kali saya masuk langsung berada di bawah kolong jembatan Sumarekon. Serem banget, belum ada penerangan. Sama sekali. Jadi lampu-lampu dari Sumarekon aja itu yang buat penerangan. Kita ada sendiri alatnya yang di sini. Make sama senter. Kalau untuk penerangan lampu-lampu belum ada di 2015 awal di Dipo Bekasi. Awalnya gini, gue masuk jam 9 itu briefing dulu bang. Gue datang, pengawas datang, mereka udah baris briefing. Itu petugas gue atau rekan gue ada 18 petugas cuci kereta yang khusus nyuci di dalam sama di luar. Jadi ada 2 bagian. Di dalam itu namanya interior, dia ada 9 orang. Di luar buat cucian, eksterior yang nyiram-nyiram sama nyikat-nyikat ada 9 juga. Jadi dibagi 2. Jam 9 briefing. Kelar briefing seperti biasa mereka mencar ke keretanya masing-masing, nyuci bagiannya masing-masing, saya masih di ruangan, nyatet-nyatet keperluan. Setelah mereka setengah jalan, saya mulai ngecek. Kereta pertama saya cek di sekitar jam 10, jam 11, itu udah mulai ngeri bang. Hawa udah beda, kayak napas saya udah mulai tertekan, hawa panas, padahal kan dingin. Area kebuka, saya naik di kereta pertama gerbong 1. Masih aman. Di gerbong 2, mereka ini udah turun semua nih yang nyuci di atas nih. Udah turun. Saya ngelihat masih ada 1 yang nyapu bang. 1 yang nyapu. Saya kira emang petugas saya yang nyapu. Kebetulan saya nggak bawa senter. Saya panggil, bang, masih nyapu aja? Yang lain kan udah turun, emang belum kelar? Dia diam. Saya gerbong 1, di gerbong 2, saya makin teriak, bang jawab kenapa? Dia malah makin ke gerbong 4, ke gerbong 5. Pas di gerbong 6, hilang bang. Hilang. Nah orang saya lihat dari jauh nyapu, tapi ada belakang dia. Pakaian yang sama.
pakaian seragam dinas yang sama, alatnya yang sama, makanya saya tegur. Kok belum turun, masih ada yang nyapu? Itu saya belum tahu apa-apa, saya masih berani kan. Pas saya lihat ngilang di gerbong ke-6, balik kanan saya langsung turun, langsung ke area mereka nih. Mereka kan ngumpul biasanya kalau udah kelar ngumpul tuh untuk ngopi atau gimana lah. Saya datang, saya bilang, "Bang, tadi gua lihat ada yang nyapu." "Yang nyapu, Pak? Orang kita udah turun semua, Pak." Kata dia gitu. "Turun semua? Berarti yang gua lihat siapa?" "Nah, Bapak sih aturannya ngobrol dulu, Pak, sama kita-kita." Gue tunjuk tuh, Pak, ngobrol sama yang senior tuh. Namanya Bang Ujang. Senior dia di situ. Dia tahu semua kejadian-kejadian. Dia ditongolin, udah semua makhluk di situ udah ditongolin. Ke dia semua nih, Bang Ujang. Udah panggil Bang Ujang. Panggil. "Bang Ujang sini. Nih, Pak Elang nih." Habis diliatin. Dia biasa aja. Lah saya kan ketakutan, diliatin. "Bener kan, Pak? Bapak ngeliat kan?" "Iya." "Nyapu. Bajunya sama kayak lu pada. Sapunya sama." "Iya, Pak." Nih Bang Ujang yang lebih tahu. Baru saya tanya, "Bang Ujang, beneran itu? Bukan rekan-rekan kita yang masih ada satu orang?" "Nggak ada, Pak. Kita kan udah turun semua. Saya lihat sih Bapak naik. Tapi saya nggak usah panggil lah, biarin." Mau ngeliat Bapak juga, ketawa dia, Bang. Hal biasa buat mereka ya? Betul. Buat saya, yang baru. Mereka udah pengalaman banget. "Iya, Pak. Bapak ngeliat apaan?" "Santai banget, Bang, ngobrolnya. Saya mau udah semua, Pak." "Udah, Bapak ceritain aja yang Bapak lihat." "Itu baru satu paling, Pak." "Bang, baru satu." Orang nyapu, Bang. Kan dia nggak kedengeran, Pak." Kata si Ujang, "Nggak kedengeran langkahnya." "Kan gua nggak tahu, Bang. Pantesan jalannya cepet, itu Pak ke gerbong 6 langsung hilang." "Udah nggak apa-apa, Pak. Anggap aja biasa gitu. Nanti Bapak juga tahu." Gue digituin, Bang. "Oh ya udah, kayak biasa lagi. Nanti kereta datang lagi jam 12 tuh. Kerjain lagi kayak biasa ya." "Ya udah, Bapak sama saya aja makanya. Nanti saya temenin kalau Bapak mau ngecek. Kan setiap pengerjaan pasti gue cek dong, Bang. Ya kan, gue pengawasnya." "Ya udah, Bang, nanti temenin gue ya." Ya udah. Mereka seperti biasa nyiram-nyiram ke dalam. Jadi gue udah ketakutan di situ mulai. Bener, Bang, pas gue ngeliat ke atas tuh, kereta itu di atap ada pantograf namanya tuh. Pantografnya ke arah ke jembatan Sumarekon. Gue iseng-iseng ngeliat, merinding nih. Kuntilanak, Bang. Duduk kayak melayang di pertengahan jembatan Sumarekon. Di pinggirannya kayak ada pot-pot tuh. Pot-pot kotak kecil kayak pohon-pohonnya tuh. Di bawahnya, nah itu kita di situ. Itu ada kereta, atap kereta. Kuntilanak kayak melayang-melayang. Persekian detik, saya ingat kata, tuh, nunduk, diem. Bang Ujang ngeliat dari jauh. Emang dia merhatiin saya katanya, dateng. Pak, saya nggak jawab. Pas beberapa kali, Pak, kenapa, Pak? Saya masih nunduk. "Bang, itu di atas kuntilanak ya, Bang." Nah, betul, Pak. Dia ngeliat juga? Dia kan senior situ, udah semuanya dia ngeliat. Di malam itu, tapi dia ngeliat sosok yang sama? Enggak, dia malah merhatiin saya. Oh. Tapi dia tahu semua kan, si Ujang ini yang senior. Cuma di momen itu dia nggak ngeliat apa yang saya yang ngeliat. Langsung dia nyamperin tuh kan, manggil apa, nepok-nepok, tapi saya nggak ngerespon, kata dia awalnya. Nggak lama baru ngerespon, "Bang, di atas ada kuntilanak ya?" "Iya, Pak." "Udah hilang kan, Pak?" "Udah, cepet." "Iya." Dia sering, Pak. Tapi nggak semua orang bisa dilihatin sama dia. Dia nggak semua orang ngasih lihat si kuntilanak itu. Emang dia sering di jam-jam 12 sampai jam 1. Oh. Kalau yang pertama kan nemuin orang menyerupai tim yang lagi nyapu. Ini yang kedua. Kuntilanak. Warnanya merah. Kuntilanak kan putih biasanya, Bang. Itu entahlah apa, tapi saya yakin itu makhluk halus warna merah. Gelantungan. Kayak lagi duduk, santai. Sepersekian detik. Langsung Bang Uji bilang, "Udah, lagi Bapak, nggak usah nengok-nengok ke atas lagi. Itu udah pasti ada, Pak. Jadi ada beberapa dari kita udah tahu, tapi ada yang nggak bisa ngeliat juga. Yaudah, ini Bapak saya temenin aja ya," kata dia gitu. "Takutnya kenapa-napa nih Bapak nih."
Baru hari pertama aja udah 2 kali diliatin ya. Gak usah bang, apa bang. Sebagai pengawas, masa takut bang? Padahal masih takut, tapi kan gak enak. Udah bang, abang nyuci aja lagi. Ya udah pas saya tinggal. Dia tinggal lagi, udah tuh saya diem. Waduh, jam 12 lewat, saya isi data aja lah, data kereta masuk sama pencucian kereta di situ saya isi. Jam 1 saya nyoba lagi nih, memberanikan diri ngecek kereta yang terakhir datang itu 1:30. Udah dicuci, jam 1 saya muter, 1:30 kereta masuk, saya coba bareng sama mereka. Mereka dulu ngerjain selang beberapa kereta, baru saya di belakangnya ngikut. Jadi sekarang saya ngikut nih, nggak nunggu mereka kelar nih, saya ngikut. Alhamdulillah tuh nggak kejadian apa-apa karena saya bareng mereka. Kalau dari si Ujang neriak, Pak, gitu dong, kalau ngawasin ngikut aja, jangan sendiri-sendiri. Kasihan bapaknya karena bapak baru pertama kali di sini. Pengawas-pengawas lain juga udah sering Pak diliatin, tapi kan udah tahu. Kalau bapak kan belum. Takutnya kenapa-kenapa. Itu udah kereta terakhir jam 2, jam 3 kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya udah, bapak kata si Ujang deketin saya terus buat mantau saya lah ibaratnya. Bapak baru 2 Pak, nggak apa-apa Pak, nanti saya temenin. Ya semoga bapak besok-besoknya nggak ditemuin lagi makhluk astral gitu. Udah kelar semua, briefing akhir tuh jam 3:30. Briefing akhir, jam 4 kelar, udah pada pulang. Saya langsung ngechat ke atasan saya. Pak izin, kenapa Mas Elang? Boleh saya minta di rolling nggak? Saya minta di rolling. Ada ketakutan tersendiri. Saya minta di rolling ke daerah Kulon. Kulon itu meliputi Serpong, Parung Panjang, sama Rangkas. Yang saya awasi tuh. Di chat ditanya, kenapa Mas Elang kok baru sehari di Po Bekasi kok udah minta di rolling? Gak apa-apa Pak. Gitu. Kedekatan sama rumah, saya bilang gitu. Saya mau yang jauh, nyari pengalaman. Padahal saya masih takut. Oh ya udah, nanti saya coba ke HRD, saya pindahin atau saya tuker sama yang pengawas daerah Kulon, biar dia ke Bekasi, saya ke Kulon. Beberapa hari kemudian nggak ada respon atau nggak dijawab karena saya baru sehari di situ. Udah tuh, saya tetap di Bekasi besok-besoknya. Alhamdulillah aman. Sebelum ke Kulon, saya disetujuinnya pindah ke Jakarta Kota. Mas bisa di rolling ke Jakarta Kota ya gitu. Ya udah Pak. Tapi udah nggak kejadian apa-apa di Bekasi. Saya udah lumayan nyaman, tapi malah dipindahin ke Jakarta Kota. Ya udah Pak. 2 hari lagi pindah ke Jakarta Kota. Oke. Singkat cerita, pertama kali saya masuk Jakarta Kota, saya kira nggak seserem Bekasi. Sama Bang. Ini lebih parah lagi Bang. Nah, gue nunggu kabar, ternyata gue dipindahin ke Jakarta Kota dulu Bang. Jakarta Kota, selang beberapa lama, baru gue disetujuin untuk pindah ke wilayah Kulon. Karena udah ada penukaran. Sesuai kemauan lu ya? Iya, betul. Pengawas dari Kulon pindah ke wilayah gue, dan gue pindah ke wilayah mereka, Kulon. Oke lah, gue pindah ke Kulon, biarpun jauh dari rumah gue ya Bang ya. Tapi gue pengen yang suasana baru lah. Ternyata Bang, jauh lebih menyeramkan daripada Bekasi. Jauh banget. Gak sesuai ekspektasi. Gak sesuai. Gue pertama kali di Kulon, itu situasinya ternyata tempatnya lebih serem dari Bekasi. Serem banget. Itu lebih ilalangnya lebih tinggi-tinggi Bang. Ilalang udah sama kayak badan kita. Ilalang rumput-rumput liar tuh. Udah gitu tempat pengawasnya, ya Allah Bang, kayak bambu di paku-paku jadi atap doang. Bawahnya masih tanah, ada beton-beton. Itu ruangan gue pengawas. Tapi sekarang udah bagus. Terakhir gue sebelum resign itu udah bagus. Udah bagus sih kereta api tentang pengawas cuciannya tuh. Pas gue di sana, wah lebih menyeramkan. Ilalang lebih panjang. Ruang pengawasnya juga nggak layak sih zaman gue ya Bang. Nggak layak di saat itu. Penerangannya lebih serem, belakangnya pasar. Parung Panjang, Serpong itu belakangnya langsung pasar.
Pasar Serpong, pasar Parung Panjang. Itu baunya menyengat. Bau-bau dari sisa pasar. Oke lah, gue mulai dinas di situ seperti biasa jam 9. Melakukan briefing dengan orang-orang baru. Mungkin mereka juga dengan gue yang pengawas baru. Gue mulai briefing. Dari pengalaman Bekasi, setelah briefing, gue langsung mulai nanya. Bang, di sini serem nggak? Itu yang lo tanya duluan? Iya, betul. Dikasih lah kisi-kisi bang. Lucu juga kan pengawas. Lucu juga itu apa namanya, petugas cucian di situ. Dikasih kisi-kisi. Pak, bapak jangan ke jalur 3. Pertengahan jalur 3 sama jalur 4, Pak. Kenapa bang? Itu udah banyak kejadian. Hampir dari kita semua ditampakin. Serius bang? Iya pak. Mendingan bapak di jalur 1 sama jalur 2 aja ngeceknya gitu. Kalau pengawas-pengawas sebelum bapak udah tahu, mereka nggak bakal ngawas di jalur 3 sama jalur 4 wilayah Kulon. Namanya saya penasaran. Cobalah, saya coba nih bang. Udah mereka cuci jam 11, jam 12, jalur 3 sama 4 udah datang. Saya coba ngecek di situ. Di atas kereta aman nih, dari kereta 1 sampai kereta 12. Kereta itu kan ada 1 sampai 12, ada 1 sampai 10. Sepanjang itu saya selusuri, bersih, aman, saya turun. Pas saya turun bang, saya turun nih bang. Set, itu kereta jalur 3, jalur 4. Tengah-tengahnya itu tanah biasa, ilalang. Ilalang tinggi-tingginya di depannya tuh. Saya agak lompat turun ke bawah. Saya lompat. Saya begini. Kepala bang. Hah? Kepala. Kepala. Aduh, tapi gak jelas kepalanya. Yang jelas cuma ada merah-merah ngalir seleher, nggak ada badannya. Kepala gini nih, dia lagi gini. Pas saya lompat dari kereta, kabin, nggak berdiri gini, saya turun. Itu nggak sengaja. Langsung buluku pucet, nggak bisa ngomong apa, mau teriak nggak bisa, mau gerakin kaki bang nggak bisa bang. Dia gini keadaannya, nggak jelas mukanya, tapi itu kepala di leher sini merah-merah, kayak ada kayak cairan gitu, begini bang, ke arah saya. Beberapa detik saya bisa gerakin kaki. Nggak bisa lari, nggak bisa apa, jalan pelan-pelan. Sambil ngeraba ke dinding kereta. Itu pikiran saya nggak tahu itu. Dilihatin seperti itu. Baru pertama kali. Dari kejauhan ada petugas. Mungkin dia dapat kabar kali dari teman-temannya, nanti ada Pak Elang pengawas di sono gitu. Di rolling dari Bekasi ke daerah Kulon. Karena dia di sini ketakutan katanya emang gitu. Di sini dilihatin mulu. Dia ngelihat saya. Langsung larilah disamperin. Pak, bapak kenapa pak? Bapak pusing, bapak sakit. Saya diem bang. Dibopong sama dia, dibopong. Kayak orang sakit demam yang nggak bisa jalan. Dibopong, dikasih ke depan ruang pengawas didudukin. Kayaknya di situ ada yang bisa, jatuhnya kayak ada yang bisa nyembuhin atau bisa tahu gitu. Kayak orang-orang yang dikasih kelebihan buat bisa ngelihat, bisa ngeluarin makhluk halus. Dia ada satu tuh di situ, daerah Kulon. Ini karyawan juga? Pegawai. Iya, pegawai juga. Iya, pegawai. Tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Okay. Rekan saya jatuhnya ya, rekan. Tukang bersih-bersih. Dipanggil lah sama yang nolongin saya. Bang, sini bang. Ini Pak Elang kenapa nih? Wah, langsung tahu dia.
udah sini semuanya sini gitu. Kelilingin, saya masih dengar suara-suara tapi nggak jelas tuh, bacain doa sama mereka tuh yang ada di situ. Rekan-rekan saya disuruh sama yang satu orang ini yang bisa nih, jadi kita berdoa yuk buat Pelang ya gitu. Doa, nggak lama enak gerakin tubuh. Saya enak gerakin tubuh. Yang tadinya pucet kata mereka, bapak tadi pucet banget, sekarang udah bibirnya udah agak merah, tapi keringet keluar ngocor. Saya nggak capek, nggak habis lari-larian bang, keluar ngocor. Jadi, gue kenapa ya bang? Keringetan gini ya? Bapak kan udah dibilangin pak, jangan ke jalur 3 sama 4. Iya bang, namanya juga penasaran kan. Padahal gue di atas aman gitu. Pas sampai di kabin gue lompat, seenggaknya kan gue napak terus agak nunduk bang. Iya udah, gak usah diceritain pak, kita udah tahu kok. Kepala ya pak ya. Iya. Aduh. Orang-orang sana tahu? Saya merinding. Tahu. Pengawas juga tahu sebenarnya, tapi pengawas belum ada yang pernah diliatin, ditampakin. Mendengar-dengar cerita. Cuma dengar-dengar cerita. Jahatnya lagi, teman saya nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngechat atau nelpon itu hati-hati di sana Pelang gitu. Ada ini nggak ada. Mungkin biar tahu ceritanya masing-masing kali bang. Dan nggak mau nakut-nakutin mungkin ya. Betul, ke situ arahnya. Udah, langsung saya dipegang, tangannya kayak dipijitin sama yang satu orang ini nih, yang bisa lah. Kalau saya bilang mah yang bisa. Bisa ngeluarin makhluk halus atau bisa ngeliat gitu. Pak, bapak udah enakan? Udah bang, ini udah bisa gerak, cuma masih pusing sama keringet keluar terus. Ya nggak apa-apa pak, itu efek kata dia. Itu kepalanya madep mana? Saya tanya, itu kepalanya madep mana pak? Madep saya bang. Ya kan bapak udah dibilangin, sekali lagi sama dia dibilang, bapak kan udah dibilang jalur 3, jalur 4 itu rentan, itu mistis banget. Sampai mereka aja nih, kalau ada yang mau bersihin di situ harus rame-rame bang. Mereka yang udah lama di situ harus rame-rame, nggak ada yang berani sendiri berdua, nggak ada yang berani. Minimal 4 mereka, itu saling jaga. Ini bapak, alhamdulillah nih pak, bapak nggak sampai ketempelan. Bapak cuma ngelihat doang. Terus untung bapak cepet sadarnya, ya bang, gue masih setengah sadar, tapi gue bisa jalan pelan-pelan sambil megang dinding kereta. Sampai diteriakin sama abang yang satunya lagi tuh. Ya udah sini pak, sama saya dulu gitu. Diajak ngobrol biar saya fokus. Dibikinin teh, entah dipakai baca-bacaan atau gimana, intinya buat pengobatan dalam situasi saat itu. Saya minum lah teh buatannya dia. Keringat udah mulai biasa, udah nggak pucet lagi, udah biasa, udah bisa ngobrol lancar lagi. Setengah jam lah saya mulai ngobrol lancar, baru cerita. Di sini emang ada pak, namanya disebutnya kepala buntu. Ternyata beberapa waktu sebelumnya itu di pasar situ ada antara tawuran apa ribut antar pasar, kepalanya di. Aduh. Hubungannya apa sama kereta? Kan dekat ke pasar, batasannya cuma tembok tinggi. Oh. Pas banget belakang pasar. Jadi kalau kita di situ lagi misalnya istirahat makan, itu bawa pasar. Pasar kan udah jalan jam 1 pagi. Udah mulai siap-siap buka. Udah rame bang. Berarti isunya sosok itu sosok bukan dari kereta? Bukan. Dari yang korban yang kemarin? Korban, betul. Kenapa langsung dia mendiami di kereta tersebut? Karena ada beberapa yang bilang, ya tempatnya ilalang masih tinggi, sepi, nggak ada penerangan, cuma di pasar doang yang lumayan terang kan. Jadi dia netapnya di situ dan gangguin kita-kita. Mungkin karena kejadian saat itu ada kita-kita, tapi kan kita nggak bisa tahu ada tembok gede bang, ya kan? Sebelum saya di situ mungkin kejadiannya. Mungkin dia ngiranya kok nggak ada yang nolongin gua gitu. Jadi dia netep di situ, kepala doang. Itu katanya pasar pemilik lapak berantem sama
tukang apa sih itu yang jatah-jatahin? Itu isunya keributan gitu, sampai kepalanya. Jadi ada kepala putus di kereta itu, bisa jadi dari situ. Tapi isunya dari situ emang. Jadi ada terus. Oke, jadi gini bang, setelah gue dikasih teh buatan mereka lah, atau si abang yang satu ini yang bisa nih, alhamdulillah badan gue enakan, gue mulai pulih, udah ceria lah, udah ceria kembali, gue ngobrol seperti biasa. Nah, nggak lama mereka ada kereta terakhir datang, mereka pekerjaan seperti biasa, gue juga seperti biasa, nyatet, tapi gue nggak mau melakukan pengecekan, karena gue masih ada sedikit ketakutan. Gue pengecekan seperti biasa, gue nilai, nggak lama gue briefing akhir, jam 3:30 sampai jam 4 gue briefing akhir, pulang, seperti biasa gue pulang, keesokan harinya masuk seperti biasa, jam 9 melakukan briefing seperti biasa. Masih ada selang 1 jam kita ngobrol, kita ngopi, kita ngeteh, dan yang bisa ngeliat ini nih, yang kemarin nyembuhin gue lah, secara nggak langsung nyembuhin gue, ngobrol-ngobrol. Jadi bapak kalau mau ngecek, nanti saya temenin, kata dia gitu, gampang pokoknya pak. Yaudah bang, nanti lu dinasannya yang ringan-ringan aja ya, buat nemenin gue pengecekan, karena gue harus ngecek bang, lihat keadaan dalam bersih apa enggak. Oke, seperti biasa mereka mencar. Kereta datang jam 10, kereta pertama di jalur 1 deket ruang gua nih, deket ruang pengawas. Jalur 1 datang, kereta dimatikan, gelap semua. Jalur 2 juga datang. Selang 5-10 menit. Datang jalur 2, set, kereta dimatikan, semua udah gelap. Mereka petugas berada di jalur 2 semua. Oh, pembersihan ini kondisi kereta itu udah kondisi mati? Harus mati bang. Nggak yang dinyalain dulu lampunya gitu? Bisa, mungkin beberapa nyala, tapi kita harus bersihin yang dalamnya dulu, interior namanya. Kalau udah kondisi lampu udah dimatiin, lampu kereta udah dimatiin tuh? Kalau mati semua itu pas kita nyiram luar, eksterior namanya, itu harus mati. Tapi ketika nyala, kita ngejar waktu juga, itu yang naik, yang di dalam harus naik dulu, bersihin duluan mereka. Yang nyapu, ngepel, itu kereta nyala masih aman, masih bisa. Tapi ketika kita udah mau nyiram atau bersihin eksterior luar, nyikat-nyikat, itu harus dimatiin. Ada petugas, kalau nggak masinis sendiri yang matiin, kalau nggak petugas dari diponya yang matiin, nanti bilang ke kita, bang udah dimatiin bang, nanti bersih-bersih lanjut. Oke, seperti itu. Jadi lanjut jalur 2, jalur 1 udah mati, rekan-rekan saya ngerjain di jalur 2 dulu nih. Sekitar jam 10:30, 11. Udah ngerjain, masih di dalam. Jam 11, jam 11:30 masih ngerjain. Jalur 1 belum dikerjain sama sekali. Saya di dekat jalur 1. Jadi posisinya ruang pengawas jalur 1, jalur 2. Jadi saya bisa ngelihat mereka aktivitas kehalang dari jalur 1 nih kereta nih. Dari kaca bisa ngelihat. Nggak lama dari jam 11:30, 12. Anak kecil lari-larian dari jalur 1 atas kereta. Saya lagi nongkrong sendiri. Ini ada anak kecil nih. Pikiran saya, wah ini ada anak yang kebawa di kereta itu bang. Banyak kejadian yang kebawa, atau penumpang tidur, jadi kebawa ke dipo, atau penumpang yang lupa. Itu banyak kejadian. Ketika di dipo udah jam 12, mereka baru keluar. Pak saya kebawa pak. Biasanya tim kita nganterin tuh, naik motor atau nggak nganterin keluar. Kalau yang rumah jauh langsung dianterin. Ada anak kecil, pikiran saya ini anak kecil ketinggalan nih, lari-larian nih. Saya nggak ada perasaan takut sama sekali. Saya langsung ke jalur 1, naik dari kabin. Itu gelap banget. Saya senter dari kabin. Kok nggak ada siapa-siapa. Tapi suara lari anak kecil di kereta, kan kereta goyang. Itu saya kerasa goyang bang. Kedengeran. Suara-suara berisik anak kecil, gimana sih larian? Saya belum takut sama sekali. Karena feeling saya itu anak tertinggal. Feeling pengawas. Insting pengawas, anak tertinggal nih, saya harus nemuin, saya keluarin dari stasiun kan harus steril. Kereta pertama, kereta kedua, kereta keempat. Saya cuma ngelihat arah, dia ngebelakangin saya lari. Anak kecil bener bang. Umuran 6 sampai 7 tahun. SD kelas 1 tingginya. Cepet banget larinya bang.
Kan bener kan anak kecil ketinggalan nih. Kasian banget. Dia nggak sampai ke depan, ke kanan. Bus! Ke apa sih namanya? Kaca. Bus! Wah! Nggak bener nih. Gemeter, tangan saya gemeter. Wah, nggak bener nih. Masih bingung nih, nggak bener nih. 2 kali nih gue diliatin nih. Itu hari kedua kan, yang pertama yang kemarin kepala. Bener nih Pak Riki diliatin. Selang beberapa menit, namanya saya sedikit bandel, ada rekan yang lagi ngerjain, lihat. Lah, Pelang ngapain tuh? Udah dibilangin ngecekin nanti sama saya gitu. Saya temenin, itu nggak bisa gerak. Mau teriak juga nggak bisa. Bang, anak kecil bang, nembus dinding kereta, bangku, dinding, sup. Kaku langsung, kakunya kayak di freeze diem, tapi tangan gerak. Kaki, itu bayangan kita udah gerak, tapi nggak bisa bergerak kaki. Langsung lah cepet-cepet yang dari samping tuh jalur 2 tuh, ada yang lihat saya tuh. Langsung dia lari, turun ke kabin, naik ke jalur 1. Dia lari tuh, naik ke jalur 1. Pelang dari jauh, langsung nepok. Pas ditepok, saya terjatuh, saya lemeset. Sama dia dipegangin. Tuh bapak sih, nanti, kan kemarin udah saya bilang Pak, kalau mau ngecek saya temenin. Jangan sendiri Pak. Saya lemes itu, belum bisa bales jawaban dia, denger juga masih denger enggak udah. Jadi habis gua di atas kereta, gua langsung dibawa ke ruang pengawas. Dibopong, turun dari kabin ruang pengawas, gua didudukin di situ. Ya seperti biasa-biasa yang udah tahu, bikin teh manis atau bikin air minum, dia bikin teh anget. Gue minum lagi. Nggak lama, alhamdulillah udah enakan lagi. Baru di situ gue mulai cerita ke mereka atau ke yang nolongin gue. Bang, ternyata di jalur 1 ngeri juga bang. Gue kira ada anak tertinggal. Pas gue lihat ke atas, emang ada gerakan atau kereta itu sedikit goyang, jadi rasa penasaran gue ada, wah ini anak tertinggal nih, gue sebagai pengawas kan harus bantuin bang. Iya Pak, bener Pak. Terus Bapak naik? Iya, gue naik nih. Ada orangnya. Ada, gue ngeliat. Anak kecil, Pak. Iya anak kecil. Terus kemana anak kecilnya? Tembus tembok bang, ke sebelah kanan lari kenceng. Sampai dia bilang, ya ampun Pak, kan udah saya bilangin. Jadi gue dinasihatin mulu di setiap dipo. Bang, ya ampun bang, udah saya bilang kalau mau ngecek itu sama saya temenin Pak. Iya bang, cuma kan namanya gue jiwa pengawas, ada penumpang yang tertinggal kan gue harus konfirmasi, koordinasi gue. Naiklah ke atas, gue kira anak kecil. Totonya bukan. Iya Pak, itu salah satunya. Tapi mungkin gak seserem yang di jalur 34 kan Pak? Dia bilang gitu, iya. Sekarang gimana nih Bapak? Alhamdulillah sih udah enakan, tapi lu temenin gue ya gitu. Gue bilang gitu sama dia. Yaudah Pak, terus tugas saya gimana Pak? Udah gampang, nanti gue masuk ke grup, gue chat, tugas lu diganti sama yang lain. Yaudah saya temenin Bapak ya. Ajak ngobrol gue, jangan sampai gue bengong nih. Ya Pak, udah ngobrol. Cerita, nggak lama kereta terakhir datang. Seperti biasa kereta terakhir datang, guanya udah enakan, sekalian gue mau lanjut ngisi data, gue bilang bang, kereta terakhir abang ikut kerja aja. Ya udah Pak, nanti kalau ada apa-apa langsung teriak aja Pak, biar saya langsung datang, kata dia gitu. Udah gue di ruang pengawas aja, gue mau nulis data juga. Ya udah Pak, saya tinggal ya. Ya tinggal. Nggak ada kejadian apa-apa sampai briefing terakhir. Nggak ada kejadian apa-apa. Besok dinas seperti biasa, ketiga harinya itu gue di Kulon, ada kabar di grup nih. Jadi tuh gua sebagai divisi kebersihan itu sinergi. Jadi setiap ada kabar apapun dari masinis itu
masuk ke grup gua bang. Kebetulan di hari, aduh gue lupa harinya, pokoknya pas gua dinas hari ketiga di Kulon, jam 7 itu gue masih di perjalanan kereta menuju Kulon, jam 7 malam. Itu ada kabar di grup, telah terjadi peristiwa menemper, sebutannya menemper. Menemper kereta sekian, nomor sekian di jalur sekian kilometer, sekian terjadi menemper pejalan kaki. Menemper apa nih? Menemper, kalau menemper itu di kereta bukan menabrak jatuhnya kita. Menemper. Jadi itu kalau kereta lewat gitu. Iya jatuhnya gitu, tapi disebutnya di lingkungan kita menemper. Bukan menempel, menemper. Menemper itu bisa kereta, bisa bis, bisa truk, tapi sebutannya menemper. Kalau mungkin di berita-berita menabrak, kita menemper. Keserempet kereta. Iya jatuhnya gitu. Kalau bahasa kitanya kali ya. Kalau di keretanya menemper pejalan kaki. Karena kan di rel kereta nggak boleh ada larangan untuk beberapa radius, berapa meter. Itu yang saya pelajari. Itu harus clear. Ya kan perlintasan juga harus ada yang jaga, harus ketutup. Terus rumah-rumah juga nggak boleh ada yang deket ternyata bang. Kalau yang saya pelajari itu harus berradius berapa meter, harus clear. Apalagi pejalan kaki, apalagi orang yang nongkrong, itu sebenarnya nggak boleh. Karena takut terjadi kejadian seperti ini yang baru dialami nih, menemper di grup tuh. Pejalan kaki, kilometer sekian. Saya lihat keretanya, nomornya, saya kan ya namanya udah biasa di dunia percucian, saya lihat rangkaiannya segini-segini. Wah ini ke Dipo Bukit Duri nih keretanya nanti nih. Terus karena menemper pejalan kaki, otomatis itu pasti ada bagian yang kalau nggak rada penyok, kalau nggak orang tersebut yang hancur bang. Menemper bang. Besi nempel manusia kita, cuma daging, tulang, itu udah pasti hancur. Udah saya pastikan hancur bang. Bener kan? Nggak lama masinis bilang ada beberapa bagian tubuh yang terpisah. Itu di grup kita doang ya. Jadi orang nggak ada yang tahu di grup kita doang. Ada bagian tubuh yang terpisah, tolong dikondisikan. Udah. Tim PKD yang di luar kita itu nyari bagian-bagian tubuh yang kan dia tahu langsung kilometer berapa, di jalur mana, nyari tuh. Sisa-sisa bagian tubuh yang jalan. Kita ke bagian keretanya yang habis menemper. Masuk Dipo Bukit Duri jam 10 dari jam 7 berita, dia masih tetap jalan. Masih tetap jalan sampai tujuan akhir baru jatuhnya apa ya, diganti dinasannya kereta tersebut. Sampai tujuan akhir dulu, yang tadinya harusnya kereta itu masih berdinas, dihentikan dinasan, diganti sama rangkaian lain. Rangkaian yang habis menemper masuk ke Dipo Bukit Duri. Rame di situ, saya chat-chatan sama teman-teman pengawas. Kebetulan namanya Bang Raji. Saya CS juga sama dia, deket banget. Bang Raji, itu ada kereta yang menemper nanti masuk Dipo Bukit Duri. Tolong cek sama leadernya ya bang. Iya bang Elang, nanti saya cek sama leadernya. Seperti biasa ya bang ini ya? Iya seperti biasa, nanti kalau ketemu bagian-bagian tubuh atau kulit, itu kita udah biasa kayak gitu, chat-chatan tuh. Tolong bang, hati-hati bang, bersihinnya. Intinya kita pakai sarung tangan, harus ada KP buat ngeroknya, karena itu udah pasti nempel. Kereta kenceng, ketemu daging seger itu nempel bang, kering. Itu udah pasti nempel tuh. Itu saya chat-chatan tuh. Siap bang, gitu, diterima. Ya udah. Saya di Kulon, gak lama kereta masuk. Dia nelpon saya, Bang Raji. Waalaikumsalam Bang Raji. Ini Bang Elang, gua pakai tim berapa ya? Gak usah banyak-banyak bang, biarin mereka yang kerja seperti biasa. Abang bawa 1 leader aja buat nemenin. Yaudah, saya bawa 1 leader berarti ya bang ya? Iya bang, bawa, udah. Dia bawa 1 leader. Dia ke kereta kejadian, dia melipir jalur 1, jalur 2, ada keretanya, dia cek dari kereta 1 sampai 10. Kebetulan 10 rangkaian. Di kereta 3 sama 4, nemu lah dia. Sisa-sisa daging yang nempel. Jadi tuh kereta per gerbong kan ada kayak, apa sih bang? Yang buat injakan ya? Yang pinggiran itu, sama yang tiang pegangan gini bang. Tiang pegangan ini.
Bus, daging-daging itu nempel Bang. Apalagi yang diinjekan. Itu nggak tahu daging dari sebelah mana ya. Pokoknya daging masih ada merah-merahnya. Ada yang kayak udah kayak gosong. Nempel, udah agak keras. Dateng lah. Dia nelpon lagi. Bang Elang, iya Bang Raji. Ini ada nih jalur 34. Ya udah Bang, hati-hati Bang. Jangan sampai dipoto sama naikin ke grup, bahaya Bang. Bahaya buat grup juga, bahaya buat abang. Itu daging manusia. Takutnya nggak terima atau gimana, abangnya nanti yang kena. Ya udah, makasih Bang Elang. Udah dia kerjain. Mungkin dia biar dilihat kerja kali ya Bang. Dinaikin lah ke grup, dipoto dagingnya sebelum dimasukin ke kresek tuh. Foto daging dinaikin ke grup. Saya orang yang pertama kali lihat. Mungkin atasan udah pada tidur atau cuek, ya kan? Ini jam berapa laporan itu? Dia kan masuknya jam 9:30 ya, jam 10 lah. Udah mulai cucian tuh, jam 10:30 masuk. Mungkin atasan nggak ngeliat. Saya ngeliat pertama kali. Karena kebetulan saya CS deket banget, jadi kan peduli lah gitu. Nggak di grup, langsung saya telepon pas dia naikin, beberapa detik dari dia naikin langsung, Bang tolong Bang diambil. Hapus Bang, ditarik sama dia. Maaf Bang, nggak sengaja Bang. Dia bilang, maaf Bang, nggak sengaja Bang, lupa. Kejadian seperti biasa udah, dikumpulin sama dia nih di Dipo Bukit Duri, taruh plastik, entah nggak tahu di kuburan di mana, dia nggak cerita. Intinya udah aman, udah bersih, dia laporan, udah diamankan. Sisa-sisa jatuhnya, sisa-sisa kulit yang menempel sudah bersih katanya, baru hasilnya difotoin. Nah, saya di grup, nah gitu Bang, hasilnya aja yang difotoin. Jangan pas ada bagian-bagiannya difotoin, pas hasilnya difotoin, aman. Masih biasa itu dia. Kita juga, saya juga di Kulon nggak terjadi apa-apa. Udah mungkin saya udah beradaptasi, udah tahu situasi yang menyeramkan. Jadi saya hindari. Udah kelar, kita pulang jam 4. Besoknya ada kabar dari bos saya, dari atasan saya. Masuk ke grup. Bang Ella minta tolong nanti backup di Dipo Bukit Duri ya. Saya udah feeling. Wah, Bang Raji nggak masuk pasti nih. Benar. Tolong backup Bang Raji nggak masuk, sakit. Bang Raji sakit. Malamnya habis ngupasin daging-daging yang nempel di rangkaian kereta. Langsung sakit besok. Langsung sakit besoknya. Bukan yang hari itu juga dia. Masih pulang seperti biasa. Masih saya chat-chatan sempat kok pagi. Yaudah Bang Elang, tidur dulu ya. Udah tidur. Nggak kenapa-napa kan lo? Nggak apa-apa Bang. Udah tidur. Pas dinas malamnya, dia nggak bisa dinas. Langsung saya sebelum saya nyampe ke Kulon, saya ke Dipo Bukit Duri. Saya belum nelpon Raji karena saya langsung ke Dipo Bukit Duri, briefing seperti biasa. Di briefing saya bilang, tolong kalau untuk kejadian-kejadian seperti yang kemarin, jangan ada yang up ke apapun. Ke grup juga jangan. Apalagi menempel tubuh manusia. Langsung, iya Pak, itu Pak Raji nggak masuk, kata yang lagi briefing tuh. Orang-orang lagi briefing. Sama leader Pak, satu nggak masuk, yang bantuin Pak Raji. 2 orang Bang. Sakit. Tapi yang satu lagi ini ikutan bersihin juga atau enggak? Dia kan yang ngapain. Oh berdua nih berarti nih. Kalau teman saya sama pengawas, dia yang motoin. Dia kan kayak saya pengawas. Dia nggak turun tangan. Yang leadernya, yang beresin, ngapain. Yang bilang, Pak ini udah bersih ya. Itu leader. Oh, oke. 2 yang bertugas untuk bersihin rangkaian kereta ke 3/4 itu yang ada dagingnya. Dua-duanya itu sakit. Sakit. Oke, briefing seperti biasa. Oke Bang. Saya di ruang pengawas. Biasa tuh, 1 jam, selang 1 jam setelah briefing, kereta kan belum masuk tuh. Ya kita ngobrol lah di situ. Saya telepon langsung ke Raji. Halo, Assalamualaikum Bang Raji, gimana kabarnya? Bang, maaf ya Bang, saya nggak bisa masuk jadi abang yang ke Dipo Bukit Duri. Saya nggak bisa bergerak Bang. Tiduran doang. Bang. Tiduran doang. Terus abang sama siapa? Ini ada istri yang jagain. Saya aja nggak bisa bangun Bang. Nggak bisa bangun. Tiduran. Apa sakit meriang Enggak, gitu? enggak ada.
Nggak. Kebetulan Bang Raji ini dia lumayan orang berada. Jadi punya dokter pribadi. Pengawas teman saya ini kebetulan orang berada, punya punya dokter pribadi, panggil. Nggak apa-apa, normal. Diagnosa aman-aman. Aman. Lah bang, bukan punya dokter pribadi bang. Iya bang Elang, udah kesini. Tapi pas dicek, nggak ada apa, demam nggak ada. Denyut, biasa kan kalau dicek sini, yang apa sih yang di sini dicek, denyut jantung ya apa nadi ya? Nadi. Normal bang. Cuma badan gua bang ini nggak bisa bergerak sama sekali bang. Lemes katanya. Jadi gini, keadaannya lemes. Duh, kalau inget Bang Raji tuh, bener-bener dia dikasih yang nggak bisa gerak sama sekali, lemes, kayak nggak ada tulang kata dia bang. Ini gue daging semua bang. Sedih sambil sedih dia. Yaudah bang, nanti abang mau dipanggilin orang pinter lah kalau kita nyebutnya, orang pinter yang bisa kesana, atau abang mau manggilan deket rumah. Yaudah bang, biar saya aja nanti, istri saya yang nyariin gitu. Gak lama saya telepon yang satu lagi, leader satu lagi. Kalau dia yang ngangkat istrinya demam tinggi, kalau yang leadernya demam tinggi, panas, demam tinggi, naik turun, muntah. Dan anehnya itu berbarengan ya? Berbarengan. Dan anehnya lagi, iya betul. Karena dia berdua, yang lain enggak ditugaskan, mereka berdua, pengawas sama leader. Itu kita di Dipo Bukit Duri jadi bayangannya aneh-aneh kemana-mana. Jangan-jangan nanti mati, jangan-jangan nanti mati. Ada yang nyeletuk gitu bang. Pak, jangan-jangan nanti mati ya Pak. Jangan kayak gitu lo ngomongnya lo. Udah tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, masih nggak bisa masuk. Yang leadernya masih panas, demam tinggi, naik turun. Udah ke rumah sakit. Bukan gejala tipes, bukan demam berdarah, bukan. Pulang lagi berobat doang, panas, muntah lagi. Makan yang nggak mau, minum. Makan bubur doang pagi, nggak mau lagi habis itu. Minum doang. Ada satu yang bisa itu di atas gua bang, gua kan pengawas nih. Dia jatuhnya di atas pengawas itu ada junior SPP. Di atas gua junior SPP. Baru dia masuk ke grup itu kenapa? Pada sakit, coba ceritain dong gitu. Udah, saya langsung telepon ke atasan saya. Gini Pak, gini. Oh, jadi nanti gue yang ke situ. Ke situ mana? Ke Dipo gua dulu, ngobrol dulu, nyamperin ke gua, Dipo Bukit Duri tuh. Yang 3 hari mereka masih sakit tuh. Yaudah gua ke situ mas, nanti mas, kata dia gitu kan. Ya Pak. Dia datang. Jadi yang cerita tuh gua bang. Karena gue deket sama Raji, jadi mereka taunya ya gue yang tahu, gue yang komunikasi sama si Raji itu. Jadi gini Pak, gini. Oh. Nah dia ini oke lah kalau gue bilang ya, punya apa sih? Ya orang-orang pinter juga, bang. Orang pinter yang nggak kelihatan pinter, tapi oke dia ngerti gitu. Ya betul, jatuhnya ngerti soal-soal beginian. Gara-gara yang kemarin itu ya kereta ketemper. Iya Pak. Itu kenapa dia kok bisa dipoto? Nggak tahu Pak, udah saya jelasin jangan dipoto. Ya udah besok lu temenin gue ya, gitu. Lu temenin gue ya Mas, kata dia gitu. Iya Pak. Pagi tuh ke tempatnya Raji dulu. Tempatnya Raji datang. Diajak ngobrol. Beneran lo bang, gini Pak. Jadi kayak orang ngomong masih bisa ngomong. Tapi badan kakinya nggak bisa digerakin. Bener-bener nggak bisa digerakin, kayak lumpuh. Apa dia bilang? Bang, gue lumpuh ya, Pak. Gue lumpuh ya. Enggak. Udah tenang. Udah tuh. Waduh, ngeri juga kalau ceritain ya. Di situ, yang atasan gue ini, bang, junior supervisor, langsung berkomunikasi langsung tuh. Langsung di tempat tidurnya si Bang Raji ngobrol. Tapi bukan ngobrol sama Bang Raji. Bukan. Gue nggak tahu ngobrol sama siapa.
Langsung gak lama mukanya Raji, bukan muka dia. Waduh, gue kalau ngeliatnya langsung, wih, ini lu bisa begini. Gue percaya sih dengan hal kayak gitu, tapi gue belum pernah sebelumnya ngeliat muka kita nih yang asli ini bisa bukan muka kita, Bang. Ngomongnya berubah, mata berubah, dari berubah semua. Suara dia juga berubah, bukan Bang Raji nih. Langsung minta ke istrinya Bang Raji, minta buatin teh anget, pahit banget, teh pahit banget. Dibuatin, dia masih komunikasi. Ngomongnya sampai, kalau gue nggak jelas sih ngomongnya, tapi sama atasan gue ini diajar terus tuh, ngobrol terus tuh, Bang. Yang gue paling ngerti nih, atasan gue bilang gini, udah kamu keluar aja, kasihan dia gitu. Dia pengawas saya, dia kan gak ngapa-ngapain kamu. Itu yang paling gue ngerti, Bang. Dia gak ngapa-ngapain kamu, dia dapat tugas bersihin. Kenapa mesti marah? Itu kata-kata andalan tuh. Udah, mendingan kamu keluar, mau baik-baik apa mau gimana nih, digituin sama. Tambah merah mukanya Bang Raji. Kayak nggak mau negosiasi sih kalau kita ya, nggak mau negosiasi. Akhirnya dikasih teh, dipegang dulu, diminumin ke Bang Raji, nggak mau minum. Tapi kan nggak bisa apa-apa dia, gini doang. Dibangunin palanya, suruh minum, mau nggak mau kan minum. Nggak lama, berubah lagi, Bang. Jadi mukanya Bang Raji, Bang. Seumur hidup saya itu baru ngeliat kayak gitu. Perubahan muka dari yang kesurupan, yang menyerupai yang mati itu kali, Bang, yang meninggal itu. Jadi asli Bang Raji, tenang. Udah, jilat lagi, dipegangin satu-satu, ditepok nih baunya. Bang Raji, gerakin, Bang. Iya, Pak. Jari gerak, pelan-pelan geraknya. Dari tangan, mulai coba kakinya gerak. Mukanya itu udah muka Bang Raji, omongannya juga suara udah Bang Raji. 2 jam selama komunikasi. Saya aja yang ngeliatin. Jatuhnya buat saya seru-seru takut, Bang. Satu baru pengalaman pertama kali. Kedua, itu teman saya. 2 jam kemudian udah Bang Raji udah bisa, tapi nggak langsung kata saya ke istrinya, bilang, Mbak nanti nih tolong dijaga makannya, tolong jangan bengong, ajak ngobrol terus, intinya teh pahit jangan manis, teh pahit anget kasihin terus. Dari Bang Raji udah lumayan, kita lihat udah bisa nih, kita ke leadernya, Pak, yuk. Didatengin jadi ke rumahnya masing-masing. Satu-satu disamperin ya. Satu-satu disamperin. Padahal katanya Bang Raji udah pakai orang pintar di situ, Bang. Info dari istrinya. Udah minta tolong sama yang udah, paham di sekitar. Betul. Ya? 2 kali. Ya nggak tahu juga sih kalau kayak gitu, Bang. Entah benar-benar dia pinter atau gimana yang didatengin. Katanya emang, nggak bisa nih. Baru sama atasan ini doang. Betul. Sama orang kita, pihak kereta langsung. Baru ngomong. 2 jam juga itu ngobrol panjang. Perubahan dari muka, dari suara, sampai yang benar-benar lagi ke Bang Raji. Alhamdulillah udah clear, mungkin masih lemes, tapi udah bisa digerakin. Dari situ baru kita ke yang satunya lagi. Yang ke satunya lagi saya nggak ngikut. Saya nggak ngikut. Nanti dia ditemenin sama pengawas yang lupa saya namanya tuh pokoknya. Adalah pengawas saya juga minta anterin. Saya udah di Raji, saya masih di Raji, saya nggak ngikut. Saya tetap di Raji, saya ngikut. Yaudah, Bang, yaudah Mas, lu tunggu sini ya Mas Elangnya. Gua ke yang satu, nanti gue minta tolong pengawas buat nganterin ke rumahnya pengawas lain. Jadi gue nggak begitu tahu, tapi gue tahu kabarnya pas disamperin dia emang keadaan sakit, dibikinin teh pahit lagi seperti biasa, tapi nggak ada perubahan kayak Bang Raji. Bikinin teh, kasih makan, beliin bubur, kasih makan,
Udah sama kayak Bang Raji kondisinya turun. Langsung Bang turun dari demam tinggi. Setelah disamperin sama atasan ini dua-duanya jadi membaik nih ya? Membaik semua. Keringatnya keluar. Yang leader yang satu keringat keluar. Jadi enakan. Dia bilang sendiri, jadi enakan Pak. Cepet kalau di sana cepet. Nggak ada sejam udah dikasih teh hangat, minum bubur. Kondisi mau normal ya udah ditinggalin. Dari kejadian itu besoknya mereka mungkin masih pemulihan. Apa sih namanya? Pemulihan. Terus di hari keempatnya itu gua masih backup di Po Bukit Duri. Seperti biasa jam 9 briefing. Di situ gua udah mulai berani ngecek tuh. Udah tertanam di pikiran gua bahwa sebenarnya itu makhluk-makhluk seperti mereka itu udah pasti ada Bang. Itu udah gua tanamin. Jadi udah kayak gua damai lah, tapi belum damai-damai banget sama diri gua nih. Bahwa mereka itu ada dan kita harus harusnya sih jangan saling mengganggu ya, saling tahu aja. Lo ada, gua ada ya. Setiap saat gua kerja lo jangan ganggu, minimal jangan nongolin lah, kan keganggu kitanya. Oke, di situ gua tanamin. Jam 10 kereta seperti biasa kereta pertama datang, jam 11 kereta kedua datang di jalur 1 belakang. Setengah 11 temen gua pada ngerjain seperti biasa. Mereka kelar jam 11 nih, turun semua, udah kelar. Gua ngecek lah, karena gua udah mulai sedikit berdamai, udah pasti mereka ada, sedikit berani gue naik ke atas tanpa senter, tanpa penerangan. Gue cuma bawa buat pengecekan doang nih data yang kayak papan tulis berjalan tuh, kayak anak-anak ulangan tuh gue bawa, gue tulis bersih. Kereta pertama, kereta kedua, kereta ketiga kok awalnya beda nih. Sini sebelah kanan gue buluknya naik nih, wih kayak ada angin Bang, sebelah kanan gua nih. Padahal gua lagi berani-beraninya Bang, bukan lagi kondisi drop, bukan kondisi takut, lagi berani-beraninya itu. Wah, nggak bener lagi nih. Gua beraniin diri buat nengok. Gua lihat dari kaca di jalur 1 belakang itu ada pohon pisang sama pohon singkong. Gua nengok belakang, pikiran gue itu pisang Bang, pisang yang gelantungan tau gak? Pohon pisang yang ada buahnya tuh banyak, yang miring, dia gelantungan gitu tuh. Ih, pisang kok putih? Dalam hati gue, pisang kok putih? Itu gue gak kedip tuh, gak mungkin nih pisang. Makin lama gue dijelasin Bang, makin lama diperjelas itu pandangan gue. Ini gue masih merinding nih. Itu gue ngeliat banget, sosok putih. Kayak kita kalau orang mati itu dipocongin Bang. Itu gue udah mulai berani, mulai mau berdamai. Tapi kayaknya gak damai nih. Pohon pisang nih, kok putih? Kayak bukan bentuk pisang yang panjang-panjang. Berdiri, atasnya kayak kepala gitu, leher. Segini doang. Kalau ini gue kira tunas pisangnya nih, ini. Makin lama beberapa detik, 1-2 detik diperjelas, wes. Tapi alhamdulillahnya gue bisa lari, gue masih bisa gerak. Langsung kabur itu gue bisa. Baru kali itu Bang gue bisa kabur. Biasanya gue langsung drop lemah. Gue nengok gini, semakin jelas, wah nggak bener nih. Gue nengok itu papan itu yang ada kertas-kertasnya tuh yang gue tulis. Gak tahu gue kertas kemana, pulpen kemana, papan aduh gue bawa. Lari gue nggak ke belakang, malah gue kereta yang makin panjang ke depan karena penerangan lumayan di depan. Di belakang penerangan nggak ada. Gue lari. Ada yang ngeliatin gue itu, yang rekan-rekan kerja gue yang pergi pada kerja. Pak Elang kenapa itu? Di saat gue udah berdamai, gue udah pengen, mereka adalah, gue udah berani. Takut-takut juga gue Bang. Hari keempat itu, gue langsung ke ruang pengawas sendiri. Seperti biasa, ada yang nyamperin pasti. Mereka udah ada yang nyamperin, dibuatin teh. Tapi treatmentnya sama. Ya, treatmentnya hampir sama semua. Selalu teh. Teh. Nggak tahu teh kenapa ya Bang, gue nggak tahu lah. Pokoknya selalu teh. Tapi nggak apa-apa, guenya. Alhamdulillah gue nggak apa-apa. Bukan yang kestun kayak tadi bukan kestun kayak awal tuh, down langsung kayak orang gimana gitu, gini masih bisa.
Di saat itu gue cerita langsung. Bang, gue dikasih kenang-kenangan nih bang. Gue samping karena udah berani, jadi gue sedikit agak kayak, ya buat gue beraniin dikit nih, gue dikasih kenang-kenangan bang. Gue bilang gitu. Bang, gue dikasih kenang-kenangan bang, kenapa? Jalur 1 belakang tuh, pocong ya. Ada yang bisik-bisik, Pelang tahu juga ya lama-lama. Itu banyak itu, ada yang bisik-bisik, ada yang ngomong-ngomongin, ada yang ketawain, ada yang malah ketawain. Karena mereka juga udah tahu kabarnya si Pak Rajinya udah alhamdulillah sehat, yang leader udah sehat, jadi udah lumayan oke lah, aware lah sama mereka semua kan. Ketawa, gue cuma bisa kenang-kenangan gue bang. Udah seperti biasa, briefing akhir nih. Hari kelima gue masih di Dipo Bukit Duri nih. Tapi ada Pak Raji masuk. Pak Raji masuk. Ih, bang, kata anak, wih Pak Raji udah sehat Pak Raji. Udah bang. Udah gue ngobrol sebentar, bang. Gue cabut ke Kulon lagi aja ya gitu. Kebetulan masih jam 8 tuh. Udah nyampe, Raji datang juga. Gue di dinas di Kulon aja. Yaudah bang, makasih ya udah nemenin. Kelihatannya udah sehat banget nih. Gue cerita di situ, bang gue dapat kenang-kenangan nih di jalur 1 belakang. Raji mungkin udah sehat banget, sombong dia. Makanya bang, hati-hati, baca-baca dulu kalau mau naik kereta. Dalam hati gue, ya elah, lu yang kemarin sakit 5 hari. Nah, ya belagu apa, sombong sekarang lu. Dalam hati doang tuh. Yaudah bang, gue cabut ya ke Kulon. Udah tuh. Dari situ gue langsung cabut jam 8 bang. Gue sampai Kulon itu jam 10 kurang. Udah gue ngawas Kulon lagi. Si Raji ngawas di Po Bukit Duri. Leadernya juga udah dateng, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah dah mereka pada sehat itu. Yang tadinya si Raji nggak bisa gerak sama sekali. Leadernya demam tinggi, nggak turun-turun, naik turun, muntah. Kan ngeri bang. Yang gue tahu sih ada beberapa kejadian yang makhluk-makhluk tersebut itu bisa ngambil nyawa manusia bang. Itu gue nggak tahu. Bisa gak bang? Nggak ngerti gue kalau itu. Cuman kadang-kadang ada aja pengalaman orang yang habis ketemu apa lama-lama meninggal gitu kan. Betul. Banyak juga narasumber yang cerita yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi kalau ya kan ujung-ujungnya lo mau nggak mau berdamai sama itu ya bang? Iya betul. Tapi kan berdamai belum tentu kita nggak takut sama apa yang ya kadang ya kaget pasti gitu. Betul kan. Banget. Cuman berdamai ya udah nerima, cuman belum tentu kita nggak takut kan. Tapi lo kerja di depo ini dari 2015 sampai 2024 ya? Iya betul. Sampai 2024 itu dari hari pertama itu emang udah ditongolin nih hal-hal seperti ini. Terus lo pindah ada ke hari pertama itu langsung minta pindah sampai akhirnya beberapa hari pindah ke mana dulu? Ke kota ya? Ke kota. Ke kota dan habis itu lanjut ke Parung. Iya, ke Kulon. Itu dari sekian banyak kejadian yang lo alamin itu nggak bikin lo saat itu untuk udah deh gue berhenti kerja di sini atau gimana? Nggak ada kepikiran? Nggak ada sama sekali. Tapi setiap gue pulang ke rumah nih, istri gue selalu bilang udah resign aja keluar karena pada saat itu anak gue masih kecil bang. Takut ke bawah-bawah. Kamu kerja berangkat malam pulang pagi. Emang tengah malam di sana nggak serem? Enggak, nggak ada apa-apa. Bukan apa-apa nih, anak kamu masih kecil. Cuma gitu-gitu doang kalau gue pulang ke rumah, istri bilang gitu. Kekhawatirannya selalu ada. Hampir setiap gue pulang. Karena kalau malam dia suka, "Nepon, kamu di sana aman." Jadi kayak ngelihat dia pengen, dia nggak mau itu kalau gue ke situ bawa ya makhluk-makhluk yang gue lihat itu, Bang. Ya, khawatir sama yang ada di rumah lah ya. Betul. Sama anak, sama lu gitu. Masih kecil anak gue. Tapi apa yang lo alamin lo ceritain juga ke istri lo? Enggak. Nggak pernah. Disimpan aja ya? Gue simpan aja. Walaupun sebenarnya dia tahu apa pasti, aja. Pasti. Dia pasti tahu bahwa ada. Dia pasti tahu dia. Apalagi buat orang kerja malam ya? Betul, orang kerja malam. Jadi di gue 2015 itu emang di cucian tempat gue belum begitu bagus, Bang. Tempatnya belum begitu bagus, pengawas juga ruangnya masih yang ala kadarnya, penerangan belum ada. Tapi kereta itu makin lama, berkembang, Bang, makin maju. 2015, 16, 17, perbaikan terus. Sebelum Covid udah lumayan bagus. Setelah Covid udah bagus banget. Sayangnya ketika lagi mau bagus nih, penerangan udah ada semua di Dipo. Mungkin hal yang gua atau teman-teman gua ngalamin
kemungkinan udah nggak ada nih karena udah terang. Makin lama makin berkurang ya. Makin lama berkurang jauh. Tapi orang-orang yang kerja di sana itu emang rata-rata awet, lama gitu. Betul. Kerja di sana. Petugasnya cucian keretanya. Soalnya kayak tadi kan ada yang pertama kali ngasih tahu lo yang udah senior. Betul. Tuh, Bang siapa tadi? Bang Ujang. Bang Ujang. Nah, dia itu udah lama juga kerja di sana. Jadi kalau di divisi cucian itu ada beberapa yang benar-benar buat jadi kayak senior atau jadi kayak apa jatuhnya Bang? Sepuh ya kayak gitu ya. Tua tapi masih dipekerjakan karena dia masih bagus kerjanya, masih lincah, pergerakannya masih kuat dan ya yang bisa ngeliat hal begitu, yang bisa kayak nyelamatin kita nih kalau kita ada kemasukan atau kesurupan atau ketempel sama makhluk-makhluk seperti itu, dia cepat. Itu pasti di setiap depo udah ada. Pasti ada orang yang seperti itu ya. Umurnya 50 ke atas. Cuma di cucian kereta yang masih dipekerjakan. Dan itu masih umur-umur belum pensiun juga ya? Belum, 60 lah, 65, 60. Baru itu harus udah di apa ya namanya ya? Secara baik-baik lah. Umur 60 tuh. Tuh sosok yang lo lihat kayak sosok kepala tadi tuh mukanya itu sejelas itu lo lihatnya? Enggak, Bang. Mukanya nggak jelas. Oh, mukanya nggak begitu jelas? Kayak kita nih, hidung, mata, nggak jelas. Bentuk mukanya sih samar-samar ya? Samar-samar, bener. Cuman apa? Lehernya kebelah itu. Yang gue lihat merah-merah itu. Ya? Cairan merah nih. Itu paling ngeri. Sama anak kecil yang. Tapi kok karyawan-karyawan lain juga kuat sih Bang kerja di sana? Lu pernah nanya nggak sama orang-orang sana? Bukan pernah lagi, malah kita jadi bahan bercandaan terakhir-terakhir ya. Kalau yang gue masih awal-awal, enggak. Gue jarang ngobrol. Pas udah terakhir nih, 2023, 2024 itu. Jadi bahan bercandaan. Lu habis diliatin lu, gue bisa ngeliat nih gitu. Jadi kayak biasa Bang. Ada yang kesurupan nih. Ada yang kesurupan nih. Ini kesurupan tuh. Bang, sana Bang, tanganin. Tanganin Bang. Sampai dia masuk got. Kan di itu ada ini. Setiap depo tuh ada kayak saluran got gitu kan. Buat kalau hujan biar nggak becek airnya kan. Ada got kita buat tuh. Sampai masuk situ, nggak mau diobatin. Itu jadi kayak buat kita bercandaan. Kesini-sininya ya Bang ya. Karena sebiasa itu. Sebiasa itu. Ketika lagi enaknya, gue juga ngeliat hal seperti itu, ngeliat orang kesurupan juga udah hal yang biasa. Ya akhirnya gue resign 2024. Tapi resignnya ini bukan karena hal-hal mistis yang lo alami. Salah satunya. Oh salah satunya. Iya. Itu. Gue udah. Aduh gue udah nggak mau lagi lah. Ngeliat yang begini. Satu lagi, gue mau normal kehidupannya. Ya. Ngerti gue Bang? Selama gue dinas, gue masuk malam, pulang pagi, itu mata gue melek, badan gue harus fit. Ya. Kehidupan kebalik lah ya. Betul Bang. Kehidupan kebalik ya. 9 tahun gue jalanin Bang. Udah capek dengan situasi kerja malam ya? Betul. Mungkin kalau kerja malam situasinya enak, senang-senang terus, lah itu oke lah. Ya. Ini kan berhubungan dengan makhluk luar. Ngejaga mental ya? Bukan lagi. 9 tahun gue bentuk mental, tapi akhirnya gue yang nyerah, mundur. Sebelum gue juga ada beberapa yang keluar juga sih ngundurin diri. Karena gue udah minta pindah bagian, ya belum ada. Yang kosong itu di bagian gue. Emang baik yang kosong. Karena pada nggak mau Bang. Di divisi kebersihan itu nggak ada yang, bukan nggak ada yang mau ya. Males kerjanya malam. Ya. Pulang pagi. Dunia kebalik. Jadi jarang orang mau di posisi itu ya. Betul. Tapi kalau buat gaji-gaji orang-orang yang seperti itu lumayan nggak sih Bang? Sama UMR. Oh, dapatnya juga UMR ya. Oh, cuma mereka sebenarnya worth it ya. Soalnya buat dapat UMR sekarang kan juga nggak gampang gitu. Susah banget. Iya. Kebanyakan dari mereka bilang betahnya itu karena enak Pak. Kita atasan nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang jagain, nggak pikiran. Apa namanya? Nggak banyak pressure lah ya. Nggak banyak tekanan. Yang lucunya, yang awasin saya kan Bapak doang. Lah, Bapak masih kan CS. Digituin semua pengawas, emang udah CS harus sama mereka-mereka. Ya orang lapangan lah. Ya betul. Orang lapangan. Itu kalau cerita kayak gitu saya jadi asik nih, enak nih kalau cerita sama mereka ini. Tapi ketika udah mulai dinasnya saya ngecek kan harus ngecek. Berarti bertahan orang-orang karena ya udah ya kejadian horor apa yang dialami itu ditabrakin sama kebutuhan mau nggak mau ya udah. Mau nggak mau ya. Mau gimana gitu harus. Sampai orang yang sering kesurupan tetap kerja. Ada Bang, beberapa. Tapi kalau yang sering kesurupan itu rata-rata orangnya dia lagi atau banyak? Iya, dia lagi. Oh.
Ternyata emang dia gampang. Ada beberapa yang bilang, oh dia gampang, udah nggak apa-apa. Tapi intinya dia temenin aja terus begitu. Mereka bilang ya, tetap diawasin sama teman-teman yang lain ya. Oke. Ini kan baru sebagian kecil nih, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi dari 9 tahun nih kan yang Bang Elang cerita ini sebenarnya belum semuanya. Belum. Mungkin nanti ada banyak kesempatan lagi buat ceritain narasi misteri. Boleh lah ya mampir lagi ke sini lah ya. Boleh. Undang-undang lagi aja, Bang. Nah, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Bang Elang ini. Banyak hal yang gue baru tahu, mungkin teman-teman juga baru tahu. Ternyata pencucian kereta itu nggak sesimpel yang kita bayangin. Betul. Gitu. Dan ini kan kegiatan-kegiatan yang jarang ditemuin di aktivitas sehari-hari kita gitu. Jarang dilihat juga, Bang. Iya, jarang ketahuan ternyata ada pekerjaan ini gitu. Dan mungkin teman-teman bisa tulis kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Elang, apa yang dialamin sama orang-orang yang bekerja di tempat seperti Bang Elang. Tulis aja kolom komentar. Dan Bang, makasih banyak ya udah mau ceritain pengalamannya satu ini. Sehat-sehat terus, lancar, mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ke Narasi Misteri. Amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau kalian suka di-share biar Narasi Misteri juga bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang yang ada di luar sana. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Dan kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Elang pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,